Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dikutip dari Motorsport, perekrutan Johann Zarco diakui Ducati merupakan sebuah pertaruhan. Bahkan banyak yang heran dengan ide mereka jika mengingat pencapaian pembalap itu semasa di KTM. Kami senang karena Johann sebuah pertaruhan oleh Ducati ketika tak ada orang yang mau mempertimbangkannya. Saya kira ia akan menjadi protagonis sepanjang kejuaraan, ucap Ciabatti. Kemudian Ducati bekerja keras mengembalikan kepercayaan diri Zarco. Mereka tak menuntut banyak dari Zarco. Dengan bantuan Ducati, ia membangun kepercayaan diri di atas motor selama musim 2020 yang membuatnya pantas pindah ke Pramac dengan motor identik dengan tim pabrikan. Sekarang ia membuktikan bahwa ia adalah pembalap yang kami pikirkan dahulu, ucap Ciabatti. Dikutip dari Corse di Moto, Bagnaia mengungkapkan ia siap balapan di Portimao. Bahkan ia mengungkapkan siap jika ia melakukan battle dengan Jack Miller pada MotoGP Portimao mendatang. Tetapi sayang kini Jack Miller tampaknya belum fit 100% pasca operasi lengannya. Istirahat hampir 2 minggu ini sangat bermanfaat. Portimao adalah trek yang benar-benar unik. Tahun lalu saya berjuang keras di sini, tetapi bagi saya itu momen yang rumit. Saya akan menghadapi GP Portugal dengan tuntutan yang berbeda. Dalam 2 balapan terakhir, perasaan dengan Desmosed di GP sangat luar biasa. Dan ini membuat saya percaya diri. Saya yakin saya memiliki semua cara untuk bisa berjuang demi hasil yang bagus lainnya, ucap Bagnaia. Dikutip dari Corse di Moto, Paolo Campinotti tak memungkiri sangat tergiur memiliki pembalap sekaliber Marc Marquez. Namun ia juga menyadari kemungkinan Marc Marquez membela tim satelit sangatlah kecil dan pasti lebih tertarik membela tim pabrikan. Campinotti pun meyakini bahwa Marc Marquez akan langsung membidik kemenangan pada balapan pertamanya usai lebih dari semusim absen berkompetisi. Saya tak ragu soal Marc Marquez, tepatnya karena ia adalah Marc Marquez. Jadi ia tentu akan mencoba meraih kemenangan sejak balapan pertamanya. Dia pasti akan melaju di depan. Kita ini sedang membicarakan makhluk supernatural. Kami akan segera mencoba memboyong Marc Marquez ke Pramac. Kami sedang bernegosiasi. Andai saja ini semua benar. Tapi yang jelas ia tak akan datang kepada kami. Namun jika suatu hari nanti Marc Marquez menginginkannya, saya akan menyiapkan uang untuk menggaetnya, ucap Campinotti. Dikutip dari Motorsport, Johann Zarco menilai comebacknya Marc Marquez di MotoGP Portugal mendatang hanya untuk memastikan kondisinya. Menurutnya, Marc Marquez hanya akan menggunakan sirkuit Portimao sebagai ajang untuk melihat kesiapan membalap di seri selanjutnya. Saya pikir Marc Marquez akan menguji dirinya sendiri di sana. Saya tidak tahu bagaimana kondisinya. Ia sudah melakukan beberapa latihan, tetapi ia memutuskan untuk tidak ke Qatar untuk melanjutkan pemulihan. Kami tahu Marc Marquez seorang pembalap yang luar biasa. Dia bisa membuat kami terkejut. Tapi masa pemulihannya sangatlah lama. Saya pikir ia lebih dulu akan menguji dirinya di atas motor MotoGP, karena motor yang digunakannya untuk latihan berbeda. Menurut saya, ia hanya ingin memastikan kondisinya untuk tampil lebih kuat di Jerez, ucap Zarco.
Dikutip dari Corse di Moto, Alex Marquez dan Marc Marquez tinggal serumah di Carvera. Mereka selalu berlatih bersama. Ia pun tak segan mengungkapkan strategi Marc Marquez untuk menghadapi MotoGP Portimao mendatang. Saya bisa mengatakan banyak tentang Marc Marquez. Ia juara dunia 8 kali. Yang paling saya kagumi tentang dia adalah ia telah menang banyak dan masih lapar. Ia ingin menjadi lebih baik setiap hari, belajar dan mempelajari saingannya. Ia selalu ingin berkembang. Ini adalah faktor penentu di mana ia memenangkan banyak hal, ucap Alex Marquez. Dikutip dari Corse di Moto, dalam sebuah kesempatan Jorge Martin tak menampik bahwa Valentino Rossi adalah salah satu idola masa kecilnya. Tetapi ia memprediksi bahwa Rossi tidak akan menang satu balapan pun pada musim ini dalam kondisi normal. Idola masa kecil saya adalah Valentino Rossi dan menyenangkan bisa berkompetisi melawannya. Saya lebih suka untuk menantangnya pada tahun-tahun terbaiknya. Saya tidak yakin ia akan mampu memenangi balapan musim ini. Mungkin ia bisa melakukannya dalam kondisi hujan, tetapi itu akan lebih sulit saat balapan dalam kondisi kering, ucap Martin. Dikutip dari situs resmi Petronas Yamaha, Valentino Rossi mengaku mempunyai senjata baru yang diharapkan bisa membuatnya tampil lebih kuat pada balapan MotoGP Portugal mendatang. Kami menemukan setelan motor yang baru pada sesi pemanasan MotoGP Doha di Minggu pagi, yang artinya saya bisa memiliki kecepatan yang lebih baik, tetapi kami bermasalah dengan posisi start yang buruk, ucap Rossi. Dikutip dari Corse di Moto, Andrea Dovizioso tidak menunjukkan catatan waktu lap yang kompetitif pada tes privat bersama Aprilia. Ia mampu menembus waktu lap 1 menit 40 detik. Run terakhir Andrea Dovizioso memakai ban yang lama, juga ditandai dengan 2 lap di angka 1 menit 39,5 detik. Jika dibandingkan dengan waktu lap terbaik pada balapan MotoGP Spanyol pada tahun lalu, ritme Andrea Dovizioso terpaut cukup jauh. Andrea Dovizioso mencetak ritme terbaik 1 menit 38,6 detik ketika masih memperkuat Ducati. Pasalnya, hari pertama tes dihabiskan Andrea Dovizioso untuk mencari posisi yang pas dengan motor RSGP. Meski begitu, Andrea Dovizioso sudah mendapatkan beberapa gambaran mengenai karakter motor RSGP. Dovi menilai motor Aprilia sangatlah jauh berbeda dengan Ducati. Aprilia sangatlah berbeda dari motor yang ia kendarai sampai November tahun lalu. Usai 5 bulan tanpa mengendarai motor MotoGP, ini adalah saatnya ia menemukan kembali refleksnya. Andrea juga tak pernah ngotot. Ia hanya menjalani lusinan run dengan masing-masing 4-5 lap, ucap Battistella. Tetapi walaupun begitu, Dovi menilai RSGP sangatlah mudah dikendarai ketimbang Ducati. Dikutip dari Tutor Motor Review, Pit Bader menyatakan tidak berminat lagi dengan tim balap VR46 milik Valentino Rossi. Dengan Tes3, kami memiliki mitra favorit kami sebagai tim satelit. Kami sedang bekerja menuju pondasi yang lebih baik, sehingga di beberapa titik tidak ada lagi trek yang buruk untuk KTM. Tidak masuk akal jika kita mengambil tugas baru sekarang, ucap Bader. Dikutip dari Corse di Moto, dalam suatu kesempatan, Valentino Rossi mengungkapkan bagaimana kedekatan antara VR46 Riders Academy dan Ducati.
Hal itu terbukti dari Ducati yang percaya dengan Bagnaia Pecco untuk mengisi formasi tim pabrikan, juga dengan Luca Marini di tim satelit. Hal ini disinyalir menjadi sinyal bahwa tim VR46 akan berlabuh di Ducati, yakni ketika tahun 2022 ketika Avintia mundur total. Informasi ini diperkuat dengan Yamaha yang tetap setia dengan Petronas SRT sebagai tim satelitnya 2022. Ducati sangat percaya pada VR46 Riders Academy. Anda lihat bahwa kami mempersiapkan pembalap dengan sangat baik, dan pembalap kami menanggapinya dengan sangat serius. Mereka berlatih keras dan profesional sejati. Ducati menaruh kepercayaan pada Pecco, tetapi juga pada saudara saya. Hal ini membuat kami sangat bangga dengan hasil kerja yang luar biasa, ucap Rossi. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.